Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Lenong Talk, channel untuk kita saling berbagi seputar dunia pendidikan, kepegawaian, dan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu guru hebat, saya baru memperoleh sebuah surat edaran tentang yang berisikan syarat-syarat untuk pengusulan kenaikan pangkat pegawai. Namun yang menjadi fokus saya pada kali ini adalah bagi Bapak Ibu guru yang baru pertama kali mengusulkan jabatan fungsional guru ya untuk pertama kali. Kalau kita lihat di bagian ini ada beberapa persyaratan ya, khususnya ini untuk para guru SMA SMK Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, untuk mengusulkan jabatan fungsional guru ya untuk pertama kali. Saat Bapak Ibu diangkat menjadi PNS, kita masih menjabat fungsional umum Bapak Ibu ya. Begitupun saya waktu pertama kali diangkat pada tahun 2019 dan harus mengurus induksi ketika kita ditempatkan di sekolah kita masing-masing. Nah, setelah kita memperoleh sertifikat induksi ya dan menyusun laporan induksi Bapak Ibu, hal yang kita lakukan adalah kita harus mengusulkan usulan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional guru, dan salah satu persyaratannya adalah Bapak Ibu adalah dupak ya. Kalau yang lain-lain ini tentu Bapak Ibu sudah miliki ya. Saya kali ini lebih khusus menjelaskan tentang dupak karena banyak yang meminta contoh dupak ya untuk pengusulan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional guru. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan contoh dupak yang pernah saya buat saat pengusulan fungsional guru atau fungsional tertentu. Ya, ini format dupak saya dalam Excel Bapak Ibu. Ini daftar usulan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional guru golongan 3A. Nama kita isi semua nama tas kita ya, NIP, pangkat, golongan, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian daftar isi Bapak Ibu silakan melihat ada daftar usulan penetapan angka kredit ya. Ini dokumen-dokumen yang akan disertakan dalam dupak ini: fotokopi SK 80%, fotokopi SK 100%, kartu pegawai, sertifikat prajabatan, sertifikat pendidik, sertifikat induksi, dan penilaian prestasi kerja, karena saya waktu itu mengusulkan setelah 2 tahun bekerja Bapak Ibu. Jadi penilaian prestasi kerja PNS tahun 2020 dan 2021. Kemudian fisik mengikuti pendidikan ijazah S1, kemudian transkrip nilainya. Berikut ada bukti fisik melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Nah, di dalamnya ada fotokopi SK pembagian tugas guru 2 tahun terakhir Bapak Ibu, 2020, 2021, 2022. Karena saya mengusulkannya pada tahun 2002 yang lalu Bapak Ibu. Kemudian laporan dan evaluasi penilaian kinerja guru ya, itu pun 2 tahun terakhir. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki laporan ini, nanti bisa saya bagikan juga di video selanjutnya. Baik Bapak Ibu, hal yang berikut adalah bukti fisik melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini adalah laporan pengembangan diri. Yang saya masukkan di sini adalah sertifikat kegiatan selama 2 tahun terakhir.
Jadi ada 6 sertifikat. Ini publikasi ilmiah belum, Bapak Ibu. Kemudian ada fotokopi kartu anggota PGRI. Ini bukti fisik melakukan kegiatan penunjang tertentu. Nah, ini daftar isinya ya Bapak Ibu. Kemudian lampiran satunya ini Bapak Ibu, perhitungan angka kreditnya. Ini kopnya peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, daftar usulan, penetapan angka kredit guru. Nanti jangan lupa Bapak Ibu isikan nomor surat. Nomor surat ini dari sekolah Bapak Ibu. Ya, kemudian isikan identitas, NIP, NPTK, nomor seri kartu pegawai, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Ya, pelaksanaan guru, ini jabatannya, kemudian masa kerja golongan, jenis guru, unit kerja. Kemudian kita langsung masukkan ini aplikasi di Excel ini sudah otomatis Bapak Ibu. Jadi tinggal kita masukkan nilai, nanti dia akan terhitung dengan sendirinya. Nah, yang harus kita masukkan pertama adalah unsur utama di bagian pendidikan, yaitu sarjana S1 isi 100 ya, di kolom baru ya, karena kita baru pengusulan dupak ini. Kemudian yang berikut pelatihan perjabatan fungsional bagi guru ya, mengikuti pelatihan dan perjabatan itu nilainya 3. Itu kita bisa lampirkan sertifikat pelatihan dasar ya, atau perjabatan. Kemudian pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Ini kita tinggal hitung, katakanlah kita sudah 2 tahun mengabdi seperti saya ini, dihitung dengan angka kredit dengan predikat baik 10,50. Ini berdasarkan tabel perhitungan angka kredit Bapak Ibu, sehingga hasilnya 21 ini. Kemudian menjadi wali kelas, kalau Bapak Ibu menjadi wali kelas tinggal isi 1,50, ada perhitungan. Nanti Bapak Ibu lihat tabel perhitungan angka kreditnya. Kemudian menyusun kurikulum persatuan pendidikan dan seterusnya, akan terhitung secara otomatis Bapak Ibu. Semua karena ini pertama kali kita buat dupak, isi di bagian baru ya. Nah, ini mengikuti diklat fungsional, karena tadi saya lampirkan 6 sertifikat, maka terhitung 6 ya angka kreditnya, karena satu sertifikat itu 1 angka kredit. Kemudian yang lain-lain ini belum Bapak Ibu, karena ini kita baru mengusulkan untuk pengangkatan pada fungsional tertentu atau fungsional guru, sehingga jumlah yang kita peroleh dari unsur utama ini 131,890 kredit. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja ya untuk perhitungan dupaknya. Kemudian hal yang berikut Bapak Ibu, lampiran, ada surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran yang kita sudah muat tadi, untuk 2 tahun terakhir melaksanakan proses pembelajaran ya, 10,50 setiap tahun. Jadi karena 2 tahun maka jadi ini Bapak Ibu. Kemudian melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah selama 2 tahun juga ya, tergantung Bapak Ibu sudah tahun keberapa baru Bapak Ibu usulkan fungsional gurunya. Tinggal Bapak Ibu masukkan apakah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 1 tahun bisa ya. Hal yang berikut Bapak Ibu masukkan juga di bagian surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini juga kita masukkan sesuai yang kita sudah hitung di dupak. Jadi karena saya sudah melaksanakan 6 kegiatan, sudah pernah mengikuti 6 kegiatan BIMTEK, maka saya masukkan 6 sertifikat di sini. Nah, ini melakukan publikasi ilmiah belum ya, melaksanakan karya inovatif juga belum. Kemudian ada surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Penunjang tugas guru contohnya menjadi anggota aktif PGRI. Nah, ini contoh dupak untuk
pengusulan atau pengangkatan fungsional guru Bapak Ibu. Nah, hal yang berikut Bapak Ibu, untuk lampiran ini Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu juga Bapak Ibu isi semua, karena ketika saya beroleh sertifikat SK fungsional Bapak Ibu, ternyata semua itu belum dihitung saat kita mengusulkan pengangkatan pertama kali ya dalam fungsional guru. Ternyata yang terhitung itu saya lihat dalam penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional guru ini hanya 2 ini saja ya, yaitu di unsur utama yaitu mengikuti pendidikan S1 ya yang jumlah angka kreditnya 100, kemudian mengikuti pelatihan pada jabatan 3 ya, atau kegiatan latsar itu saja yang dihitung Bapak Ibu. Sudah memenuhi unsur untuk dapat diangkat menjadi fungsional guru, dari fungsional umum menjadi fungsional guru. Jadi ini SK yang saya peroleh, sehingga Bapak Ibu tidak perlu juga melampirkan pengembangan diri dan lain sebagainya, tidak perlu, karena yang terhitung baru 2 itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Sukses buat Bapak Ibu yang baru mengusulkan fungsional guru atau fungsional tertentu, dan sampai berjumpa di video selanjutnya, dan salam sehat untuk kita sekalian.